warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit materi tentang karya tulis ilmiah. Sebelum itu, perkenalkan saya atas nama Anggi Pratiwi yang akan menemani sobat selama beberapa menit ke depan. Langsung saja, jadi teman-teman, dalam karya tulis ilmiah itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, bagian pertama ada yang namanya prakata. Nah, prakata ini dikenal juga dengan kata pengantar, di mana dalam kata pengantar itu berisi uraian singkat tentang puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu atau ikut serta dalam perancangan serta harapan penulis atas terselesaikannya karya tulis ilmiah ini. Kemudian yang kedua, terdapat catatan isi yang berperan sebagai selaku petunjuk yang mempermudah pembaca buat menciptakan bagian-bagian ataupun subbagian yang terdapat dalam KTI. Catatan isi memuat judul-judul bagian dini KTI, judul bab serta subbab, judul catatan pustaka, serta judul lampiran yang diiringi dengan taman. Kemudian yang ketiga, terdapat catatan tabel yang mana memuat nomor serta nama tabel yang terdapat dalam karya tulis yang kita buat, serta ditulis berentetan bersumber pada nomor-nomor tabel yang diiringi dengan taman di mana tabel-tabel tersebut terletak. Nah, yang keempat, terdapat catatan gambar bagi nomor serta nama foto bila terdapat serta ditulis berentetan bersumber pada nomor-nomor foto yang diiringi dengan taman di mana gambar-gambar tersebut terletak. Nah, yang kelima, terdapat catatan lampiran yang mana memuat nomor serta nama lampiran yang ditulis secara berentetan bersumber pada nomor-nomor lampiran yang diiringi dengan taman. Nah, yang keenam, terdapat bagian isi. Nah, bagian isi ini memuat penjelasan. Nah, dalam penjelasan terdapat pendahuluan, kemudian terdiri atas latar balik permasalahan, rumusan permasalahan, serta tujuan penyusunan. Kemudian ada ulasan, kesimpulan, serta anjuran. Nah, dalamnya juga terdapat catatan pustaka serta lampiran. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih rinci terkait bagian-bagian tersebut. Nah, pada bagian yang pertama terdapat pendahuluan. Nah, pada presentasi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Nah, di latar belakang masalah, bagian ini menjelaskan cita-cita teoritis, normatif dari fenomena yang diamati dan kondisi aktual penulisan di tempat-tempat yang direncanakan untuk menulis. Kemudian, rumusan masalah. Rumusan masalah berisi pokok-pokok bahasan yang menjadi fokus CTI. Nah, masalah utama ini dapat dibagi menjadi beberapa masalah yang lebih spesifik. Rumusan masalah dapat diungkapkan dengan frasa atau kalimat tanya yang singkat dan jelas. Kemudian rumusan masalah, di mana rumusan masalah adalah pengertian dan definisi masalah yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Kemudian pada tujuan penulisan. Nah, tujuan penulisan adalah uraian operasional yang berkaitan dengan rumusan masalah, yaitu jawaban dari masalah yang disajikan. Oleh karena itu, urutannya harus sesuai dengan urutan rumusan masalah. Merumuskan tujuan surat dalam bentuk kalimat. Nah, setelah pendahuluan, selanjutnya yaitu pembahasan. Pada bagian pembahasan ini dimaksudkan untuk yang pertama, uraian tugas disajikan berdasarkan rangkuman dan tinjauan teori-teori yang berkaitan erat, baik yang sebangun maupun yang mendukung, serta teori-teori yang berbeda dengan teori-teori yang digunakan. Yang kedua, penyajian hasil penelitian sebelumnya, terutama yang menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. Selanjutnya, mendeskripsikan hubungan logis antar variabel berdasarkan pembahasan teoritis dan empiris yang mendasari bagian ini. Yang terakhir, ulasan mengenai variabel yang diteliti dan mengapa hasil penelitiannya seperti itu. Selanjutnya, kesimpulan dan saran, di mana pada bab tersendiri ini hanya berisi terkait tentang kesimpulan dan saran.
Nah, kesimpulan sebaiknya berisi tentang sintesis temuan dan penjelasan yang dikaitkan dengan masalah dan tujuan penulisan. Kemudian saran mengenai saran harus tentang pemecahan masalah berdasarkan hasil penelitian. Saran praktis dan teoritis dipresentasikan kepada pemerintah, peneliti, universitas, dan profesional industri. Kemudian pada bagian akhir terdapat daftar pustaka. Nah, dalam penulisan daftar pustaka erat kaitannya dengan ejaan nama penulis, tahun terbit, judul buku, tempat, dan penerbit. Gaya penulisan harus didasarkan pada standar umum yang berlaku. Nama pengarang ditulis terbalik, yaitu kata terakhir nama ditulis lebih dulu lalu yang pertama, kedua, dan seterusnya. Kata pertama dan kata berikutnya setelah terjemahan dipisahkan dengan koma. Dalam daftar pustaka, nama pengarang disusun menurut abjad atau kronologis dengan menggunakan abjad Latin. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian sedikit materi yang dapat saya sampaikan terkait bagian-bagian dari KTI. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.